Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat 2M, kita akan review bor cordless dalamannya. Nah, untuk review luarannya nantilah ya, karena sudah banyak tuh review-review di channel sebelah tentang bor cordless yang seperti ini. Tapi mereka review yang baru, otomatis semua yang dia lakukan itu pasti bisa sesuai dengan spesifikasinya ya. Untuk ngebor, untuk ngebaut dan lain-lainnya itu pasti bisa karena kondisi masih baru. Jadi kalau kita nanti tunggu lama-lama beberapa bulan baru kita review. Jadi kita dapat sekaligus bagaimana kondisinya setelah dipakai dengan pada layaknya. Kayak gitulah ya kira-kira. Jadi kita sepil bukan kondisi barunya. Karena yang kita mau lihat itu kan ketahanannya. Ketahanannya seperti apa dan keawetannya seperti apa dan lain-lainnya lah. Jadi nanti lama-lama baru kita review nih. Ini dalamannya seperti ini. Kalau kita lihat ini semua buildingnya sangat kompak sekali ya teman-teman. Gearbox dia sudah terbuat dari besi ya. Ya, memang semua dari besi. Tapi casingnya ini plastik. Jadi tumpuan caknya ini yang terdapat bearingnya di sini berpegang di plastik ya, otomatis ini jangan dipaksa untuk kerja-kerja yang berat lah ya, untuk ngebaut atau untuk ngebor yang ringan-ringan mungkin 1 sampai 3 mili atau 4 mili boleh lah, jangan sampai di atas 5 mili, mungkin ini tidak begitu tahan lama ya. Bisa lah kalau kepepet nggak ada bor atau mati lampu boleh nih, tapi kalau kita lihat dari kemampuannya ini jangan dipaksa lah ya, karena ini dimana-mana cordless itu bukan ekspektasi seperti bor listrik pada umumnya ya, apalagi yang merek-merek generik seperti ini. Dia sudah fiturnya kunci satu tangan ya. Nah, karena ada brand-brand sebelah itu dia caknya kunci satu tangan tapi gearboxnya tidak mendukung. Nah kalau yang merek ini nih dari Luxton LX18 dia sudah benar-benar mendukung penguncian satu tangan, mulai dari caknya, kepalanya ini ya, dan sampai ke gearboxnya. Jadi dia tidak bisa diputar ya, kecuali mesin yang mutar dari sini. Kalau kita mutar dari sini boleh, mutar dari sini tidak boleh, dia berhenti ya. Itu fiturnya pengunci satu tangan. Kemudian motornya ini bagian rotornya seperti biasa ada input kabel 3 fasa di sini. Kemudian modulnya dia sudah dicor ya. Kemudian yang di sebelah sini tidak ada cor. Sebenarnya ada nih, terasa ada, tapi corannya itu bening, silikon bening, karena di sini ada LED. LED-nya nanti ini menyala di samping kopornya ini. Indikator baterai. Jadi dia cuma ada 1 2 3 level baterai aja ya yang ada sini. Jadi di sini ada 3 LED yang dicor silikon bening, jadi tembus cahaya. Triggernya nih lembut ya, karena dia menggunakan VR yang karbon. Ini VR yang karbon, jadi dia semut ya. Jadi variabelnya dia semut, beda dengan merek-merek sebelah dia berdetak-detak. Dia variabelnya bukan menggunakan karbon ya, tapi menggunakan tembaga. Nah kalau ini dia karbon, kelebihannya dia semut, lebih sedikit semut, kelebihannya trigger yang kayak gini. Konektor biasa umum, kemudian ini sangat biasa LED yang batangan seperti ini, tapi kelebihannya ini dia irit energi, hemat energi ya teman-teman. Modulnya sudah kita lihat kayak gini, kecil. Sayangnya komponen kita tidak bisa lihat karena sudah tercor ya, silikon putih. Saya mau korek juga sayang, mungkin cukup membantu lah dengan dicor kayak gini, untuk biasan air aman lah sedikit. Tembaga asli, tembaga kuningan ya, tembaga kuningan. Ini 0,75 mili, cukup besar. Kalau gini ringan. Kemudian rotornya
rotornya pendek juga sesuai dengan statornya, tapi pendek-pendek gini magnetnya kuat. Nah, dengan motor inilah yang membuat desain ini menjadi compact dan pesek ya, yang sering kita kenal bor pesek. Tapi diameternya lumayan besar nih, diameternya lumayan besar. Dinamo bearing depan belakang ya, bearing depan belakang, gear besi, keyless satu tangan, kunci satu tangan. Bautnya dia Torx yang 10. Pengunci apa nih? Gear, ini gear rasio. Gear rasionya ini berat ya, teman-teman. Di sini kalau kita klik dia berat. Tapi itu bukan kekurangan sebenarnya, teman-teman. Nah, ada bor yang sebelah itu dia ringan. Kelemahannya apa yang ringan? Dia bisa slip ya. Gearboxnya bisa slip kalau yang ringan itu, karena dia betul-betul tidak betul-betul ke posisi 1 atau 2. Kalau yang sempit kayak gini, ini kesat. Kalau digeser kesat ya. Kelebihannya dia tidak bisa slip ya. Giginya tidak bisa slip. Kalau dia posisi 1 dia betul-betul posisi 1. Kalau dia di 2 dia betul-betul di 2, karena ada di sini pegas ya. Pegas untuk mengatur spot ya, mengatur spot posisi. Jadi kalau dia posisi 1 dia tidak tergeser setengah-setengah ya. Biasanya itu cordless di torsi di giginya ini dia setengah-setengah ya. Nah, jadi perpindahan rasio dan rotasi itu bagus. Ini tadi tombol apa namanya, reversible-nya ya, kiri kanan. Penutup bawahnya, penutup belakangnya di sini dia plastik. Nah, saya sengaja tidak beli yang produk sebelah yang besi, takutnya ada teman atau saudara pinjam dia kira untuk palu-palu, padahal konsepnya itu bukan untuk palu-palu, untuk menyerap panas dari sini ya. Bolehlah untuk palu-palu, tapi bukan untuk palu-palu paku ya. Besi di sini tuh bukan untuk palu-palu paku, untuk sekedar melengketkan baut ya. Tek, misalnya obengnya tidak magnet, tek ini kita bisa pancing tancapkan di kayu ya, bukan untuk memaku seutuhnya, jadi untuk melengketkan di kayu aja. Tuh, magnetnya ini kuat sekali. Ini jauh ya, saya tadi taruh jauh nih, dari sini ke sini. Ini kalau saya ukur sekitar 8 meter nih ya, sekitar 8 meter tuh bautnya sudah sampai. Ngomong-ngomong, ini bearingnya sudah tinggal berapa, sudah tercecer ya teman-teman. Sebenarnya ini ada 6, karena meja ini agak ke sana jadi mungkin masuk ke sana. Tadi ada 6, cuma tinggal 2. Bearingnya itu gimana nih? Bearingnya itu di sini ya. Ini ke sini, bearingnya di sini. Ini bearing untuk variabel torsinya ya, jadi torsinya bisa digeser-geser. Bearingnya itu ditekan oleh per yang di selektor torsinya ini, ditekan per sehingga menekan bagian komponen di dalam, sehingga torsinya terhambat dan semakin longgar semakin keras kayak gitu torsinya. Apalagi ini reflektor bias dari LED-nya, jadi dia cahaya bisa membias ya, karena tipenya ini fokus ya, jadi ada gini bisa membias. Caknya dia besi, sudah besi, orang bilang sudah besi, padahal bukan sudah besi ya, memang besi, cuma kopornya ini yang besi, di dalamnya plastik ya. Untuk mekanismenya dia di dalam ini plastik, ini cuma kaleng yang dilapisi, yang melapisi plastik. Jadi bukan suatu yang membanggakan lah kalau kita punya ini cak besi, cakan, sebenarnya sama aja, dalamnya juga plastik ya. Ini cuma keren lah kelihatannya karena besi, tapi dia lebih
mungkin bisa berkarat ya, mungkin bisa berkarat karena besi. Kalau plastik tahan dan tahan lecet adalah kelebihannya sedikit. Dalamnya tetap plastik. Ini 10 mili. Body ini belum ada yang kocak-kocak, belum ada gesekan-gesekan. Kemudian kalau teman-teman mau bongkar, mau bersihkan atau ada masalah, melihat ini sudah terbuka, jangan diganti cepat ya, jangan dibersihkan, jangan diganti grisnya, karena grisnya ini kelihatannya bagus ya, gris yang magnetik. Kecuali memang sudah banyak, sudah lama, mungkin gram-gramnya juga sudah banyak di situ, gram-gram bekas giginya ini, nggak apa-apa lah kita bersihkan, kemudian kita ganti gris yang baru. Tapi kalau masih jangka pendek, sayang kalau diganti grisnya, karena grisnya ini bagus. Tapi kalau kita punya pengganti gris yang bagus juga nggak apa-apa lah kita cuci ganti grisnya. Cuma kalau kita cuma punya gris yang biasa-biasa, sayang nih, sayang grisnya nih magnetik, jadi dia melengket di gigi-gigi. Nah kelihatan ya, dia merata. Kalau gris yang saya punya itu saya pasang, pernah tuh di Gurinda saya pasang, habis semua gris di sini, meluber ke semua casing, jadi tidak nempel dia. Kalau ini bagus, grisnya nempel, jadi sayang kalau dicuci, kecuali sudah terlalu lama ada gram baru kita cuci. Apalagi nih, ini aja nih sayangnya. Tapi memang semua kayak gini kali ya, sekelas ini. Kopornya ini plastik dia. Kemudian ini koper bagian depannya ini, kalau ada yang brand sebelah tuh dia aluminium ya, fungsinya dia bisa menyerap panas sekaligus memperkokoh konstruksinya. Tapi ini juga plastik dan catnya juga memang cat biasa ya, cat umum lah, bukan cat khusus. Karena ada memang plastik tapi dia cat khusus untuk menyerap panas, tapi ini cat biasa, bukan untuk menyerap panas. Ini plastik ya, dan ini sudah terkelupas. Nah jadi teman-teman, kenapa bor-bor itu biasanya ada desain seperti besi di sini itu penyerap panas kalau memang dia besi dan cat khusus, tapi ini dia plastik. Itu fungsinya. Jadi sekarang ini mungkin sebagai variasi aja nih, karena tadi saya buka ini masih bisa difungsikan secara normal. Baterai kayaknya sudah umum ya, tidak banyak yang perlu mungkin silakan nonton di channel sebelah. Ini sudah biasa lah kita lihat, jadi kita lihat yang belum biasa, kita lihat lah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.